Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Nah, tadi itu Pak Anies ketemu dengan Pak SBY di Pacitan itu. Apa isi pertemuan ini? Apakah kemudian Pak Anies ingin memastikan bahwasanya Demokrat akan baik-baik saja? Sebab kita tahu bahwa Demokrat saat ini terancam karena diterimanya gugatan PK oleh Pak Muldoko di MK kemarin. Nah, ketika Pak Muldoko memenangkan itu otomatis Demokrat bakalan diambil alih oleh Muldoko. Ini yang kemudian saya pikir menjadi rintangan terbesarnya Demokrat saat ini. Nah, yang kedua, apakah kemudian isi dari pertemuan ini bahwasanya Pak Anies telah mentok untuk memilih Pak AHY sebagai cawapresnya? Ini menarik untuk kita analisa lebih jauh, kawan-kawan. Nah, coba kita lihat di sini, coba kita telaah lebih jauh. Ya, bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rashid Baswedan, itu bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan itu dilakukan pada siang tadi di Pacitan. Nah, Herzaki belum menyampaikan lebih rinci terkait hal-hal apa yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Tapi kawan-kawan, setidaknya dengan pertemuan ini maka kita bisa sudah tahu bahwasannya ada keseriusan Demokrat. Demokrat sudah serius untuk mempatenkan bahwasannya mereka sudah fix mendorong Pak Anies sebagai capresnya. Nah, dari Demokrat juga, saya pikir ini juga sebagai penegasan bahwasanya Pak Anies akan disokong oleh Pak SBY. Nah, inilah yang kemarin saya tunggu-tunggu juga. Kenapa Pak SBY tidak pernah ketemu dengan Pak Anies itu? Padahal kan Demokrat sudah sepakat untuk dan sudah mendeklarasikan Pak Anies sebagai capresnya. Mereka sudah tanda tangan sebuah semacam sertifikat gitu. Jadi saya pikir ini harus dipertemukan dua tokoh ini, dan barulah kali ini mereka bertemu. Saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang baik ke depannya. Maka sudah jelas bahwasanya di belakang Anies Baswedan saat ini ada Pak SBY, ada Pak JK, sekaligus ada Pak Surya Paloh. Mungkin masih banyak tokoh-tokoh yang bakalan bermain di wilayah itu, tetapi cukup dengan dua tokoh senior ini, Pak SBY dan Pak JK. Saya pikir ini menjadi sesuatu kekuatan yang sangat besar yang bakalan melawan kekuatannya Ibu Megawati, kekuatan Pak Jokowi, dan kekuatan dari Gerindra Pak Prabowo Subianto. Ya, Pak Prabowo juga tidak boleh dipandang remeh karena kemarin Pak Prabowo konstituennya itu sudah bersatu, kemudian Pak Prabowo juga sudah ketemu dengan Pak Wiranto kemarin. Jelas sedikit ada mungkin ada sedikit semacam kesepakatan dan transaksi yang berjalan di wilayah itu, yang saling diterima wilayah itu, dan saya pikir itu yang juga kemudian menjadi kekuatannya Pak Prabowo di kemudian hari. Nah, kita kembali lagi ke pertemuannya Pak Anies dan Pak SBY kemarin tadi, kawan-kawan. Bahwasanya pertemuan ini setelah dirancang sebelumnya, ini kemudian menjadi sinyal bahwasanya kekuatannya Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu semakin nyata dan semakin solid, kawan-kawan. Nah, diketahui sebelumnya, para petinggi Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan melakukan sebuah pertemuan di Kepulauan Seribu. Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Rifki Harsha menyatakan bahwa salah satu yang dibahas ialah isu penjagalan Anies Baswedan jelang Pilpres 2024. Ya, ini sudah sudah bukan rahasia tertutup lagi, ini sudah menjadi rahasia umum, kawan-kawan, bahwasanya penjagalan Anies Baswedan itu benar-benar nyata. Bahwasanya penjagalan Pak Anies Baswedan itu semakin hari semakin terlihat. Itu. Jadi mulai dari banyaknya gombalan ke Koalisi Perubahan untuk keluar dari Koalisi Perubahan, untuk berhenti mendukung Pak Anies Baswedan, berhenti mendorong Pak Anies Baswedan dari pihak PKS, itu dimasukkan Pak Sandiaga Uno untuk menggombal PKS keluar dari Koalisi Perubahan, tapi itu mentah ditolak. Kemudian dari Nasdem kemarin Pak Surya Paloh
semua bisnisnya atau kebanyakan bisnisnya sudah diganggu oleh penguasa saat ini. Jelas itu sebuah ancaman untuk kemudian Pak Surya Paloh keluar dari Koalisi Perubahan dan berhenti mengusung Anies Baswedan. Tetapi Pak Surya Paloh dengan tegas menyatakan bahwasanya meskipun dipenjara, meskipun dibunuh, dia tetap mendukung Pak Anies pada Pilpres 2024. Nah, inilah yang kemudian saya pikir kerennya Pak Prabowo di wilayah itu, kawan-kawan. Saya pikir Pak Prabowo ketika sudah sudah mengeluarkan statement, Pak Prabowo bakalan memegang hal itu hingga kemudian sampai pada tujuannya. Nah, inilah yang kemudian saya pikir menjadi kekuatan tersendiri buat Koalisi Perubahan. Lain lagi di pihak Demokrat. Kemarin pihak Demokrat ada ajuan PK dari Pak Muldoko itu dari pihak istana untuk mengakuisisi Partai Demokrat. Jika itu berhasil, jika itu dimenangkan oleh MK, maka kemungkinan ketika Pak Muldoko mengambil alih Demokrat bakalan dikeluarkan dari Koalisi Perubahan. Inilah yang kemudian saya pikir menjadi ancaman nyata buat Koalisi Perubahan dan khususnya buat Partai Golkar nantinya di hari-hari berikutnya. Nah, diketahui sebelumnya bahwa para petinggi Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan melakukan pertemuan di Kepulauan Seribu, kawan-kawan. Isu pembicaraan di Pulau Kaliage, yakni adanya indikasi upaya penguasa akan melakukan segala cara untuk membuat baca pres Anies Baswedan tidak berlayar dengan cara dan sumber daya apapun, termasuk mengganggu 3 partai politik pendukungnya. Nah, ini yang menarik karena sudah diterangkan secara gamblang oleh Koalisi Perubahan ini. Ini sudah Koalisi Perubahan juga sudah semakin memperlihatkan ke publik bahwasanya mereka mendapatkan gangguan, mereka mendapatkan ancaman dan sebagainya. Inilah yang saya pikir menjadi semacam keprihatinan dari masyarakat untuk tetap mendukung Pak Anies Baswedan. Ketika kemudian Pak Anies Baswedan betul-betul dijegal langkahnya, betul-betul dimatikan langkahnya, saya pikir bakalan ada kekuatan besar yang saya pikir bakalan menggulingkan ke penguasa saat ini itu. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi ketakutan tersendiri buat Pak Jokowi dan beberapa jajarannya itu. Ya, kemudian kita lanjut di bagian ini bahwasanya Pak Rifki menegaskan Demokrat, PKS dan Nasdem tetap solid itu. Menurutnya, ketiga partai fokus mengkampanyekan agenda-agenda perubahan itu. Dia bilang bahwa adanya kenyataan dan satu tekad yang solid dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan bahwa untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ingin perubahan agar kehidupannya lebih sejahtera, lebih aman, lebih memiliki kebebasan dalam berdemokrasi. Dan utamanya, memiliki keadilan yang sama di mata hukum, maka Koalisi Perubahan ini harus berusaha untuk membuat Anies Rashid Baswedan berlayar itu. Pak Rifki menjamin langkah-langkah koalisi dilakukan sesuai dengan konstitusi. Jadi saya pikir seperti itu, kawan-kawan, bahwasanya apapun yang terjadi, Koalisi Perubahan untuk Persatuan harus tetap mengupayakan untuk mendorong atau untuk membuat Anies Baswedan itu tetap berlayar. Saya pikir kedepannya banyak lagi dukungan-dukungan yang masuk untuk Pak Anies Baswedan, sebab masyarakat lihat bagaimana kemudian teraniayanya Koalisi Perubahan ini yang kemudian digempur habis-habisan oleh penguasa saat ini. Itulah yang kemudian menjadi salah satu keuntungan buat Koalisi Perubahan yang saat ini tengah mendapatkan beberapa rintangan yang hari ini yang saat ini tengah mendapatkan gempuran-gempuran dari penguasa saat ini, kawan-kawan. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Apakah kemudian Pak Anies Baswedan mampu tetap berlayar dan menjadi pemenang di 2024 ataukah seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu mengenai informasi ini. Oke, kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya.
Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.